Informasi lain pemirsa, Web3 yang awalnya dirancang sebagai platform mata uang digital ini mulai dilirik sejumlah pengusaha dan juga teknolog perempuan sebagai cara untuk membentuk komunitas berdaya digital tanpa terkait perusahaan raksasa seperti Google atau Meta. Ya, lewat organisasinya, pemirsa mereka menanamkan jejak agar perempuan dan minoritas punya akses lebih besar dalam industri baru ini. Saat Marie-Chris Bonso kesulitan bertemu perempuan yang tertarik Web3, ia membentuk kelompok sendiri, Women in Web3. Web3 is the next internet revolution. Every platform, organization, and digital economy is being decentralized. Internet generasi pertama umumnya untuk komunikasi teks. Generasi kedua ditandai dengan maraknya e-commerce dan media sosial. Web3 menjanjikan desentralisasi dengan kebebasan mengendalikan atau menjual data dan menjadi bagian sebuah komunitas tanpa harus ikut raksasa media sosial. Konsep ini menarik para perempuan pebisnis, pemimpin, dan teknolog yang menyebut Web3 sebagai alternatif dalam industri teknologi yang masih didominasi pria. Pengusaha Jaime Schmidt ikut mendirikan BFF yang bertujuan menarik lebih banyak perempuan dan non-biner dalam Web3. There's a lot of opportunity around finance, business, community, networking that just is being overlooked. Alex Kavulakos adalah mitra pendiri komunitas NFT Meta Angels, di mana calon anggota bisa bergabung dengan membeli NFT atau non-fungible token, sebuah karya digital yang diciptakan dengan teknologi blockchain. Setiap NFT anggota dijual, sebagian laba langsung masuk ke seniman dan Meta Angels. It's not about making money, it's about making sure our doors stay open. Pakar keamanan digital Olayinka Odeniran mendirikan Black Women Blockchain Council untuk mengkampanyekan perempuan kulit hitam sebagai insinyur blockchain Web3. The ability for it to create transparency and therefore accountability. And I really saw it as a means of helping my community be able to gain financial freedom. Selagi masih menggali lebih jauh potensi Web3, para perempuan ini bersatu untuk membuka akses dan kesempatan lewat internet generasi masa depan. Dari Washington DC, VOA. Ya pemirsa, bagi Anda yang baru bergabung, kami sampaikan lagi informasi utama Anyus pagi hari ini. Yang pertama ini adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan juga Korban menghentikan perlindungan terhadap Richard Eliezer. Penghentian perlindungan dilakukan pemirsa lantaran LPSK keberatan dengan wawancara Barada Eliezer dengan salah satu TV swasta. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menghentikan perlindungan kepada Richard Eliezer Pudium. Penghentian perlindungan terhadap Eliezer ini lantaran Eliezer melakukan sesi wawancara dengan salah satu stasiun TV swasta tanpa persetujuan LPSK. LPSK merasa keberatan dengan sesi wawancara yang ditayangkan karena tidak ada pengajuan permohonan ke pihak LPSK. Sehingga LPSK mencabut perlindungan atas Eliezer dalam bentuk perlindungan fisik. Namun penghentian perlindungan LPSK tidak mengurangi hak narapidana Eliezer sebagai justice kolaborator. Sehubungan telah terjadinya komunikasi pihak lain dengan saudara RE untuk melakukan wawancara yang akan ditayangkan dalam program salah satu stasiun TV tanpa persetujuan LPSK, maka hal tersebut telah bertentangan dengan pasal 30 ayat 2 huruf C Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, serta perjanjian perlindungan dan pernyataan kesediaan yang telah ditandatangani oleh saudara RE. Atas hal tersebut, LPSK telah menyampaikan surat keberatan kepada pimpinan media tersebut dan meminta agar wawancara tidak ditayangkan, karena terdapat konsekuensi tentunya terhadap perlindungan saudara RE. Menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator. Diketahui Barada Eliezer diberi perlindungan oleh LPSK karena statusnya sebagai justice kolaborator dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Dengan status tersebut, Eliezer mendapat keringanan hukuman dalam putusan hakim, sehingga hanya mendapat hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Selama 1 tahun dan 6 bulan. Sementara itu, pemirsa, kuasa hukum Richard Eliezer Roni Talapesi menyayangkan adanya masalah teknis koordinasi di internal LPSK yang menghilangkan hak kliennya.
Ia berharap LPSK tetap menjamin hak-hak Eliezer sesuai dengan amanat undang-undang terhadap seseorang yang terlindungi. Sehingga tidak benar yang seperti tadi yang kita dengarkan bersama bahwa LPSK tidak diberitahukan. Jadi saya punya dokumentasinya semua secara lengkap dan jelas. Ada surat juga tembusan kepada kami. Dan poin ketiga yang tadi saya sampaikan bahwa semua prosedur sudah dijalankan oleh pihak media yang mewawancarai. Tadi saya sampaikan bahwa saya mengkonfirmasi langsung dan menelpon kepada LPSK. Dan LPSK sampaikan silakan. Nah, ini poin penting adalah kalau ada teknis koordinasi soal di internal LPSK, saya kira ini tidak perlu sampai harus merugikan Eliezer. Ini kan masalah komunikasi antar pimpinan LPSK. Kemudian saya sampaikan pada poin 4, ini perlu kita sampaikan bahwa Richard Eliezer dan keluarga tidak keberatan karena tema yang diminta oleh pihak adalah tentang nilai-nilai kehidupan, kejujuran, penyesalan, dan pertobatan. Ke informasi lain pemirsa, rekonstruksi kasus penganiayaan Mario Dandi Satrio terhadap David Ozora digelar Polda Metro Jaya di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Sebanyak 40 adegan diperagakan dalam rekonstruksi. Iya. Nggak takut gua anak orang mati. Itulah salah satu kalimat yang diucapkan Mario Dandi Satrio kepada Shane Lucas saat malam kejadian yang terungkap saat rekonstruksi kasus penganiayaan terhadap David Ozora di tempat kejadian di perumahan Green Pratama, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dua tersangka yakni Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas dihadirkan dalam reka adegan yang digelar Polda Metro Jaya di TKP. Sementara AG yang berstatus anak berkonflik dengan hukum dalam kasus ini tidak dihadirkan lantaran masih di bawah umur. Sebelumnya memang pihak kepolisian merencanakan 23 adegan yang diperagakan. Namun dalam pelaksanaannya, sebanyak 40 adegan diperagakan dalam rekonstruksi ini sebagaimana peristiwa penganiayaan yang terjadi pada 20 Februari 2023 lalu. Tak ketinggalan, adegan Mario berselebrasi ala pesepak bola Ronaldo usai menganiaya David juga diperagakan. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan, kami sampaikan bahwa dari persesuaian beberapa alat bukti ini, kita bisa menemukan peranan dari masing-masing tersangka yang ada di TKP tersebut. Ya. Sebagai contoh, misalnya yang tidak ada di rekaman HP, ternyata ini tercover dari CCTV yang ada. Kita lihat mungkin dari video itu ada adegan yang terpotong, tetapi dari CCTV bisa tercover. Kemudian dikuatkan dari keterangan tersangka maupun saksi. Walaupun yang tadinya mungkin dari keterangan tersangka itu tidak sesuai dengan faktanya, begitu pada saat pemeriksaan kita padukan dengan digital forensik, hasil digital forensik, baik dari WA chat, ya, chat WA, ya, kemudian dari video, kemudian video ini kita besarkan apa kata-katanya itu muncul semua itu. Free kick dan lain sebagainya. Saya tidak takut anak orang mati dan lain sebagainya itu muncul. Kemudian dari CCTV tercover semuanya yang tidak ada di video, tercover, dikuatkan dengan keterangan saksi. Jadi dalam arti di sini tersangka juga tidak bisa bohong lagi karena itu ada di CCTV dan lain sebagainya. Rekonstruksi ini digelar untuk mencocokkan alat bukti yang dikantongi penyidik dengan keterangan saksi hingga tersangka. Tak hanya para tersangka, sejumlah saksi juga turut dihadirkan dalam rekonstruksi ini,
yaitu N dan R selaku pemilik rumah terjadinya penganiayaan. Tak lupa, mobil Rubicon milik Mario Dandi yang digunakan saat kejadian pun turut dihadirkan dan terparkir di TKP saat rekonstruksi. Rombongan Kementerian Keuangan pemirsa mendatangi kantor Menko Polhukam Mahfud MD pada Jumat sore. Kedatangan itu untuk membahas mengenai temuan transaksi janggal 300 triliun rupiah yang menjadi perbincangan publik. Gerakan mencurigakan sebesar 300 T di lingkungan Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan merespon temuan Menko Polhukam Mahfud MD terkait adanya transaksi mencurigakan yang mencapai 300 triliun rupiah. Jumat sore, rombongan dari Kementerian Keuangan dipimpin oleh Suhasil Nazara menemui Menko Polhukam untuk membahas transaksi janggal tersebut. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan transaksi janggal itu merupakan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang terjadi sejak tahun 2009 hingga 2023. Jadi tidak benar kalau kemudian isu berkembang di Kementerian Keuangan ada korupsi 300 triliun. Bukan korupsi, pencucian uang. Pencucian uang itu lebih besar dari korupsi tapi tidak ngambil uang negara. Apalagi dituding ngambil uang pajak, itu enggak. Bukan itu. Mungkin ngambil uang pajaknya sedikit, nanti akan diselidiki. Karena misalnya kami mengambil sampling 7 nih. 7 kasus dari 197 kasus yang dilaporkan itu, 7 kasus itu tindak pidana pencucian uangnya sudah dihitung 60 triliun ya Pak Sugeng. Sudah 60 triliun dari 7 kasus tindak pidana pencucian uangnya. Dan selama ini kita tidak pernah mengkonstruksi kasus pencucian uang itu, padahal kita punya undang-undang. Hanya ada 1, 2, 3 lah ya orang dihukum karena pencucian uang, padahal itu jauh lebih besar dari korupsi. Dengan diskusi yang barusan dilakukan, kita mereaffirm komitmen bersama bahwa di Kementerian Keuangan kami akan terus berkomitmen untuk menjaga integritas seluruh pegawai kita dalam hubungannya dengan administrasi kepegawaian. Artinya Pak, ya harus disiplin pegawai. Disiplin pegawai harus ditegakkan, kemudian integritas kita tegakkan terus. Untuk menjaga integritas, Kementerian Keuangan menjalani kerjasama dengan PPATK terutama mengenai individu dari Kementerian Keuangan. Kemenq meminta informasi kepada PPATK terkait adanya dugaan penyelewengan dana. Sementara terkait adanya dugaan tindak pidana pencucian uang, Kementerian Keuangan menyerahkan penyelidikan kasus ini ke penegak hukum. PPATK menemukan uang puluhan miliar rupiah yang diduga milik mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo. Uang yang tersimpan di safe deposit box salah satu bank BUMN itu diduga hasil suap. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan belum mengungkap jumlah uang yang disimpan Rafael Alun di safe deposit box. Namun diduga jumlahnya mencapai puluhan miliar rupiah. Dana tersebut berbeda dengan 500 miliar rupiah di rekening mantan pejabat TJP tersebut. Diketahui sebelumnya PPATK telah menemukan lebih dari 40 rekening yang berkaitan dengan Rafael dan kini telah diblokir. Pemirsa, polisi kembali menangkap artis Ahmad Zoni karena kepemilikan narkoba jenis sabu. Ya, informasi tadi sekaligus menutup Ayus Pagi edisi hari ini pemirsa, dan mewakili kerabat kerja yang bertugas saya Bremana Tenaya. Dan saya Aya Nufus, pemirsa pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa. Artis Ahmad Zoni bersama sopir berinisial M dan seorang kawannya berinisial RH ditangkap penyidik Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan. Mereka ditangkap karena memiliki narkoba jenis sabu seberat 1 gram lebih yang dibeli di kawasan Poncos, Jakarta Barat. Penangkapan ketiganya dilakukan secara terpisah. Penangkapan pertama dilakukan terhadap sopir dan RH di depan pintu timur Ragunan.
Sementara Amarzoni ditangkap di rumahnya di kawasan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Ini merupakan kali kedua suami dari Iris Bella ditangkap polisi karena kasus narkoba. Pertama-tama, saya mau minta maaf kepada istri saya. Maafkan saya. Saya minta maaf kepada keluarga saya. Saya meminta maaf kepada masyarakat semuanya yang sudah kecewa sama saya. Tapi sekaligus saya cukup untuk memberanikan diri saya di depan media semuanya, mengakui saya dikenal dengan prestasi saya, begitupun saya dikenal dengan kesalahan yang saya buat. Dan saya tidak takut untuk mengakui saya salah. Sementara Kapolres Metro Jakarta Selatan mengatakan ini merupakan pembelian ketiga Amarzoni dalam kurun waktu Januari hingga Maret 2023. Dalam kasus ini, Amarzoni menyuruh temannya M untuk membeli sabu di kawasan Boncos, Jakarta Barat. Kemudian kepada petugas yang